Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu yang terkasih. Hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai tepatkah hari Minggu kita bergereja. Karena pertanyaan ini banyak sekali dipertanyakan di antara kaum Kristiani sendiri. Apakah hari Minggu itu sudah tepat kita ke gereja secara alkitabiah tentunya? Bagi mereka yang tidak mendapatkan alasan yang tepat, mengatakan bahwa seharusnya hari Sabat, tetapi karena sekarang banyak orang yang sibuk bekerja, maka dirubah menjadi hari Minggu. Lalu dipertanyakan lagi, apakah boleh manusia merubah hukum Tuhan tersebut? Sehingga sering terjadi perbedaan pandangan di antara kita sendiri karena adanya berbagai versi yang mereka pakai sebagai landasan. Misalnya kita lihat yang pertama, ada orang yang mengatakan berdasarkan perintah Tuhan harusnya kita ke gereja pada hari Sabat karena Tuhan Allah menginginkan kita untuk berhenti melakukan aktivitas keduniawian kita dan menyediakan waktu untuk mendekatkan diri kepada penciptanya. Hal ini dapat kita lihat di kitab Kejadian 2 ayat 3, di mana berbunyi, lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Atau dapat juga kita lihat di Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Diulangi lagi di Ulangan 5 ayat 15. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir. Dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Jadi ada penekannya, memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Jadi melihat ketiga ayat tersebut, ada tiga kata yang harus mendapat perhatian kita, yaitu kata berhenti bekerja. Arti berhenti bekerja dalam Injil tidak dalam melakukan suatu pekerjaan apapun untuk kepentingan manusia, dan hal itu dapat dilihat di dalam kitab Keluaran 20 ayat 8. Misalnya tidak membuka toko, tidak melakukan pekerjaan kantor, tidak mengembala, tidak memasak, tidak mengadakan perjalanan jauh. Ya, jadi pada prinsipnya memang hari Sabat ini dipergunakan untuk tidak melakukan suatu pekerjaan yang bersifat duniawi. Keluaran 16 ayat 23, lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dengan segala kelebihannya, biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Inilah salah satu landasan daripada ayat di mana kita tidak boleh memasak, atau bagi mereka yang merayakan hari Sabat tidak boleh memasak sampai di hari Sabat tersebut. Di dalam Kejadian 23 tidak tersurat untuk melakukan ibadah dalam arti kata pergi ke gereja dan melakukan tahapan-tahapan seperti apa yang kita lakukan sekarang. Hanya Tuhan mengatakan pada hari ketujuh, yaitu pada hari Sabat, manusia diperintah oleh Tuhan untuk menguduskannya. Hari ketujuh adalah hari Sabat. Ingat dan kuduskanlah. Untuk hal ini kiranya semua kita sepakat bahwa yang dimaksud dengan hari Sabat saat ini adalah hari Sabtu, sehingga tidak ada kontroversi lagi. Lalu apa kata kuduskanlah? Kudus berarti suci atau murni. Jadi yang dimaksud adalah janganlah melakukan hal-hal yang berdosa atau yang dapat menjadikan hari tersebut menjadi tidak suci
Bisa dengan melakukannya dengan berdoa. Rayakanlah hari Sabat, artinya memperingati hari Sabat. Artinya hari tersebut harus diperingati secara terus-menerus menurut ketetapannya. Beberapa tindakan yang tidak boleh dilakukan pada hari Sabat menurut catatan orang Yahudi, seperti yang sudah saya tadi katakan, yang tidak boleh dilakukan adalah pekerjaan di ladang, pekerjaan di rumah, di kantor, di toko, di pabrik, tukang jahit, membangun bangunan, bahkan memindahkan benda dari tempat pribadi ke tempat umum hanya boleh 4 hasta saja. Atau pada prinsipnya hari Sabat seperti yang saya katakan tadi tidak merubah sesuatu barang baru yang fungsinya berbeda dengan bahan sebelumnya. Jadi misalnya kalau kita masak dari sayur-sayuran yang pertama tidak bisa dimakan, kemudian dimasak, diberi bumbu dan seterusnya, dan fungsinya sudah berbeda. Kesimpulan hari Sabat diadakan oleh Tuhan adalah untuk membuat manusia menjadi lebih baik dari sebelumnya, yaitu menghargai ciptaannya. Manusia yang jahat, egois, mau menang sendiri, membunuh, berzina, dan lain-lain harus melakukan introspeksi dan memohon pengampunan dengan cara berdoa. Tetapi sekali lagi tidak tersurat seperti apa yang kita lakukan di gereja saat ini. Saya setuju bahwa untuk hari Sabat bisa digunakan untuk melakukan kegiatan keagamaan. Tetapi yang dimaksudkan adalah semua kegiatan tersebut tidak sama atau berbeda dengan apa yang kita lakukan di gereja saat ini. Namun saya sangat menghargai perbedaan-perbedaan tersebut. Bukankah agama itu menyangkut kepercayaan masing-masing? Kemudian ada pendapat yang kedua yang mengatakan hari ke gereja adalah hari Minggu karena perjanjian lama sudah tidak berlaku. Sehingga yang dipakai adalah perjanjian baru. Hari untuk ke gereja dianggap sama dengan memperingati hari kebangkitan Yesus yang jatuh pada hari Minggu, hari sesudah Sabat. Hal itu kita dapat lihat di Matius 28 ayat 1. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar yaitu pagi hari, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria lain menengok kubur itu. Jadi kesimpulan kita tahu semua bahwa merayakan kebangkitan Tuhan Yesus adalah sama juga merayakan hari Paskah. Memang mereka bisa berdoa atau beribadah. Mereka melakukannya berbeda, tetapi mereka melakukannya berbeda dengan apa yang kita lakukan sekarang di gereja. Namun sekali lagi, saya menghargai perbedaan itu. Jadi ada dilema ketika kita akan melakukan ibadah dengan dua alasan tadi. Atau dengan kata lain, tidak bisa dijelaskan menurut Injil atau Alkitabiah. Pembuktian secara Alkitabiah ini sangat penting. Mari kita perhatikan dengan sungguh-sungguh ayat di bawah ini. Karena ayat ini sesungguhnya yang menuntun segenap umat Kristiani untuk melakukan ibadahnya yang sangat mirip dengan apa yang kita lakukan sekarang di gereja. Ada orang yang mengatakan berani memberikan hadiah yang besar bagi mereka yang bisa menjelaskan secara Alkitabiah bahwa kita harus melakukan ibadah pada hari Minggu. Namun saya menjelaskan ini bukan semata-mata karena saya ingin mendapatkan hadiah tersebut, tetapi lebih memberikan iman kepercayaan kita, yaitu kaum Kristiani, bahwa beribadah pada hari Minggu sesungguhnya adalah benar atau tidak sia-sia. Mari kita lihat di dalam kitab Nehemia 8 ayat 1 dalam kurung 8 ayat 2. Maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman. Berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta Ezra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Penjelasan dari ayat ini adalah bahwa karena pada waktu itu belum ada gereja atau tempat yang khusus beribadah seperti sekarang ini.
Dan biasanya rakyat berkumpul di pintu gerbang dari suatu kota jika ada sesuatu yang dianggap sangat penting, misalnya pengumuman dan lain-lainnya. Maka ayat ini menjelaskan bahwa rakyat berkumpul di halaman depan pintu gerbang air. Artinya mereka berkumpul karena ada sesuatu yang penting yang harus diketahui oleh seluruh warga kota tersebut. Rakyat mengerti bahwa hukum Taurat sangat penting untuk kehidupan mereka pada saat itu. Apalagi mereka baru kembali dari pembuangan Babel. Dan mereka meminta Ezra, yaitu ahli Taurat, untuk membawa kitabnya. Ini sama artinya bahwa kita juga berkumpul di suatu daerah yang kita anggap penting, yaitu rumah Tuhan atau gereja, serta meminta orang yang ahli hukum Tuhan, yaitu para pendeta hamba Tuhan, untuk membawakan Injil. Karena kita merasa kita perlu mengerti tentang hukum-hukum Tuhan agar hidup kita tidak tersesat. Apa gunanya Injil? Nanti akan saya jelaskan di bawah berikut ini. Ayat 2. Lalu pada hari pertama, saya ulangi lagi, lalu pada hari pertama bulan yang ketujuh itu Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni laki-laki dan perempuan, dan setiap orang dapat mendengar dan mengerti. Dikatakan lalu pada hari pertama Imam Israel itu membawa kitab Taurat di hadapan jemaah. Semua yang hadir, artinya tidak dipilih-pilih, laki-laki atau perempuan, tua, muda, miskin, kaya. Mereka yang hadir adalah harus dapat mendengar dan mengerti apa yang hendak dibicarakan oleh Imam Ezra. Hal tersebut di atas dapat juga kita jelaskan keadaannya seperti sekarang. Kita tahu bahwa hari bagi orang Yahudi yang pertama adalah hari Minggu. Dalam penanggalan internasional, karena hari Sabat yaitu hari yang ketujuh jatuh dari Jumat sore sampai Sabtu sore. Itulah sebabnya ada sebagian dari saudara kita yang percaya bahwa hari Sabat harus beribadah dan mereka melakukannya pada hari Sabtu. Namun bagi kita yang percaya hari Minggu adalah yang tepat untuk beribadah berdasarkan ayat ini. Jadi pada hari Minggu berkumpul semua orang itu, baik laki-laki maupun perempuan, tua muda, kaya miskin. Yang terpenting adalah mereka yang dapat mendengar dan mengerti. Maksudnya adalah mereka yang mendengar adalah bukan saja secara jasmani, tetapi juga secara rohani, yang mempunyai kerinduan untuk mendengar firman Tuhan. Karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, jika di gereja diharapkan tidak browsing dengan HP kita, atau chat, atau mainan dengan HP kita. Karena kita tidak bisa berkonsentrasi untuk mendengar dengan sungguh-sungguh, apalagi bisa mengerti firman Tuhan. Tuhan ingin pertama-tama kita membuka telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan, sehingga kita mengerti tentang isi firman Tuhan dan dapat melakukannya di dalam hidup kita. Jadi Ezra sebagai imam dan ahli Taurat saja masih membawa buku. Artinya Imam Ezra itu jika membaca atau mengajar berdasarkan hukum Taurat. Dia tidak mengajarkan isi hatinya atau pengalamannya. Demikian juga hendaknya para pendeta atau hamba Tuhan. Hendaklah mereka juga mengajarkan hanya isi hati Tuhan saja atau firman Tuhan yang murni. Bukan menyatakan pendapatnya atau isi pikiran mereka. Apalagi menafsirkannya demi mendapatkan keuntungan pribadi. Ayat 3. Ia membacakan beberapa bagian dari kitab. Ya, jadi Ezra membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman pintu gerbang dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan, dan semua orang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan
kitab Taurat itu. Jadi Imam Ezra hanya membacakan sebagian dari hukum Taurat di halaman gerbang pintu air. Tidak semeluruhnya, karena tidak mungkin, waktunya tidak cukup. Dan itu sama seperti apa yang dilakukan oleh pendeta yang juga hanya membacakan sebagian daripada firman Tuhan di gereja. Jadi Imam Ezra itu membacakan sebagian hukum Taurat itu dari pagi hingga tengah hari. Sama kalau kita beribadah di gereja yang memakan waktu untuk beribadah dari pagi dan berakhir sekitar mungkin 2 jam kemudian. Namun pada zaman dahulu ternyata lebih lama daripada yang kita lakukan sekarang. Jadi bersyukurlah Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih. Janganlah kita bersungut-sungut jika kita ke gereja menghabiskan waktu hanya 2 jam saja. Dengan mengatakan, aduh lama amat sih ibadah ini. Atau aduh lama amat sih ini khotbah gak selesai-selesai. Jadi sebagai pengkhotbah yang baik, harus menurut Imam Ezra, yaitu agar memberikan penjelasan tentang firman Tuhan sehingga dapat dimengerti oleh semua orang yang mendengarnya. Sekarang banyak pengkhotbah yang melakukan justru yang sebaliknya. Mereka memakai bahasa asing bukan dengan maksud untuk memberikan penjelasan yang lebih baik dari kitab terjemahan, tetapi dengan maksud supaya dianggap lebih hebat daripada yang lain. Sementara itu para jemaat juga harus mendengarkannya dengan sepenuh hati, karena dikatakan dengan penuh perhatian. Artinya jemaat juga harus memberikan pikiran dan hati sehingga jemaat juga antusias mendengarkan firman Tuhan. Jangan sampai pengkhotbah sudah berusaha memberikan yang terbaik, sementara jemaat ngobrol sendiri atau mainan HP. Ayat yang keempat, Ezra ahli kitab itu berdiri di mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Ini yang menjadi catatan. Jadi Ezra berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisi sebelah kanannya berdiri Matika, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, Maaseya. Sedangkan di sebelah kirinya berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Zakaria, dan Mesulam. Dikatakan Imam Ezra yang ahli Taurat itu berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa tersebut. Artinya seorang pendeta atau pengkhotbah atau pembawa firman yang harus ahli dan menguasai kitab itu dengan baik, mempelajarinya, mendalaminya, dan berhikmat untuk menjelaskan ayat-ayat di dalam Alkitab. Jadi tidak boleh seorang pembawa khotbah itu asal-asalan, hanya mengenal beberapa ayat saja, lalu diundang dan disuruh membawakan firman Tuhan. Saya kira ini adalah kenistaan bagi Tuhan. Dan umumnya di gereja juga dibangun panggung dengan maksud agar pengkhotbah dapat melihat dan terlihat oleh para jemaat. Kontak mata atau bahasa tubuh ini penting untuk memberikan tekanan tentang maksud daripada pemberitaan tersebut. Sama seperti yang Ezra lakukan berdiri di panggung kayu itu. Di sisi kanan berdiri Matika, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, Maaseya. Siapakah mereka itu? Matika adalah seorang Lewi, anak dari Sakum, dari keturunan Korah, yang mempunyai tugas tetap itu untuk mengolah roti. Kita tahu bahwa setiap ibadah orang Israel itu seringkali mereka membutuhkan atau mempergunakan roti sebagai salah satu sarana untuk berdoa. Yaitu di kitab 1 Tawarik 9 ayat 31. Di samping itu juga Matika adalah pemain musik untuk mengiring para penyanyi. Dapat kita lihat di 1 Tawarik 15 ayat 21. Sema memang di dalam Alkitab tidak dijelaskan secara spesifik. Namun jika kita telusuri lebih dalam, ternyata Sema juga berasal daripada Bani Korah, tetapi yang tidak memberontak terhadap Musa. Dan umumnya mereka ini adalah pemain musik atau penyanyi. Anaya, seorang yang berbakti kepada Nehemia, yang pada waktu itu memisahkan diri dari bangsa Kanaan
dengan mengikuti hukum Musa, yaitu tidak memberikan anak laki-lakinya ataupun mengambil anak perempuan Kanaan menjadi menantunya. Jadi dia hidup kudus atau tunduk pada hukum Taurat. Uria adalah salah seorang yang gagah berada pada waktu Daud menjadi raja. Dia adalah suami Batsheba, orang Het itu, yang akhirnya terbunuh di medan peperangan akibat rencana Daud yang kurang baik. Jadi Uria adalah orang yang berjasa juga bagi bangsa Israel. Hilkia, anak Amzi keturunan Merari, sebagai imam besar yang menemukan kitab yang sudah lama tersimpan di rumah Tuhan dan menyerahkannya kepada Safan, panitia negara, yang lalu menyerahkan kepada Raja Yosia. Dan dia juga keturunan penyanyi yang melayani di bait Allah. Dapat kita lihat di 1 Tawarik 6:44. Maaseia adalah seorang pemain gambus yang tinggi nadanya. Dapat kita lihat di 1 Tawarik 15 ayat 20. Sedangkan di kiri adalah Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Sakaria, dan Mesulam. Pedaya adalah ahli bangunan yang ikut memperbaiki tembok Yerusalem yang rusak. Juga orang Lewi yang sekaligus bertugas sebagai pengawas perbendaharaan rumah Tuhan. Dapat kita lihat di Nehemia 13 ayat 13. Misael adalah seorang nabi keturunan Lewi yang mempunyai iman yang kuat dan takut akan Tuhan. Di kemudian hari dikenal sebagai Mesah. Yaitu kita masih semua kenal, yaitu Sandra, Mesah, dan Abednego. Dikenal sebagai orang yang mempunyai pengertian ilmu dan bekerja di istana Raja Nebukadnezar. Dapat kita lihat di Dan 1 ayat 7. Malkia termasuk imam besar pada zaman Daud yang dibagi dalam 24 kelompok yang bertugas untuk melayani bait Allah. Dan Malkia termasuk kelompok kelima yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus. Di 1 Tawarik 24 ayat 9. Hasum ada juga seorang Lewi yang setia kepada Ezra. Bersama dengan ayah berusaha untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, yakni memisahkan bangsa Israel dengan bangsa lain. Hasbadana tidak mempunyai banyak informasi yang dapat didapatkan, kecuali dia memang adalah keturunan Lewi. Dan saya tidak mau menafsirkannya menurut apa yang ada di pikiran hati saya. Semuanya harus saya jelaskan secara alkitabiah. Kemudian Sakaria adalah keturunan Lewi yang bertugas untuk menjadi imam besar dan yang akan melayani bait Allah, termasuk dalam kelompok 8 atau kelompok Abia, yang juga boleh memasuki ruang Maha Kudus. Dialah ayah Yohanes Pembaptis. Dia juga pandai bermain musik. Dapat kita lihat di 2 Tawarik 34 ayat 12. Mesulam sebagai ketua bangsa Lewi yang pandai bermain musik bersama Sakaria. Di dalam 2 Tawarik 34 ayat 12. Jadi kalau kita perhatikan para petugas yang berdiri baik di sebelah kiri maupun kanan daripada Imam Ezra adalah suku Lewi. Karena hanya suku Lewi lah yang boleh melayani Tuhan pada saat itu. Dan karena mereka biasa melayani Tuhan, maka sebagian besar mereka itu sudah pasti pandai bernyanyi, memuji Tuhan, bermain musik, berdoa, dan lain-lain. Karena memang itulah tugas mereka sehari-hari. Di samping sebagian mereka juga dikenal sebagai penjaga pintu di tembok Yerusalem. Mereka harus berdiri di kanan kiri dari Nabi Ezra, karena mereka juga harus diingatkan akan firman Tuhan, supaya hidup mereka menjadi kudus. Lalu bagaimana implikasi di dalam gereja saat ini? Seharusnya gereja juga mengikuti aturan ini bahwa para pelayan Tuhan tidak hanya bertugas melayani Tuhan saja. Baik itu majelis, pemain musik, maupun worship leader, singers, dan lain-lainnya. Di samping memang mereka harus bisa melakukan pelayanan mereka terhadap kegiatan gereja, tetapi kehidupan mereka juga harus mendapat perhatian yang layak. Karena bagi penyembah-penyembah atau pelayan-pelayan Tuhan, jika hidup mereka penuh dosa, maka pujian, penyembahan atau pelayanan mereka juga harus dapat dipertanyakan. Jadi mereka harus dibekali dengan firman Tuhan yang baik. 5.
Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi daripada semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang berdiri. Jadi Imam Ezra membuka kitab di mana ia berdiri lebih tinggi karena dia berada di panggung kayu tadi. Tanpa perintah, maka seluruh umat juga berdiri. Ini adalah karena seluruh umat Israel menganggap firman Tuhan itu harus dihormati. Mereka percaya Tuhan akan hadir dalam pembacaan firman Taurat tersebut. Karena bukankah isi Taurat adalah perkataan Tuhan? Hampir sama yang terjadi sekarang ini walaupun ada sedikit perbedaan. Yaitu ketika pendeta akan membacakan ayat dalam Injil, maka jemaat diingatkan untuk berdiri. Seharusnya jemaat harus segera berdiri ketika pendeta mengatakan pembacaan firman akan dimulai atau disampaikan. Karena itu merupakan penghormatan kepada Tuhan yang kita anggap hadir dalam persekutuannya. Bukankah Yesus berkata 2-3 orang berkumpul maka Yesus akan hadir. Namun tidak semua gereja melakukannya atau mereka hanya melakukannya pada ibadah raya saja. Seharusnya dalam setiap pemberitaan firman, jemaat harus berdiri. Apakah itu di dalam doa pagi, dalam persekutuan di komsel-komsel, dalam ibadah wanita, lebih-lebih lagi di dalam pendalaman Alkitab. 6. Ayat 6. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang maha besar, dan semua orang harus menyambutnya dengan kata amin, amin. Sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Dikatakan lalu Ezra memuji Tuhan. Sama seperti sekarang kita lakukan di gereja. Tetapi ada perbedaan sedikit. Yaitu kalau di gereja sekarang kita memuji dan menyembah, baru membuka Injil lalu pengkhotbah mulai berkhotbah. Tetapi pada zaman dahulu mereka sangat hormat kepada kitab Taurat. Karena mereka sudah tahu dan merasakan betapa berkuasanya Tuhan mereka. Yaitu ketika Tuhan mengadakan 10 tulah terhadap bangsa Mesir. Mereka takut dan gentar pada Tuhan. Bahkan untuk menyebut nama Tuhan yaitu YHWH yang seharusnya tidak boleh disebut. Saja mereka tidak berani. Tetapi mereka menggantikannya dengan kata Adonai. Tadi Ezra mengatakan dia memuji Tuhan, Allah yang maha besar. Jadi dalam setiap puji-pujian itu, dalam setiap pelayanan kepada Tuhan, jangan kita pendeta ataupun pelayan-pelayan Tuhan sekali-kali meninggikan namanya atau membanggakan dirinya. Justru yang harus menjadi pokok penyembahan adalah Allah yang maha besar. Justru nama Allah yang harus ditinggikan, bukan pelayan-pelayan Tuhan. Namun perbedaan tersebut tidak besar. Setelah Ezra memuji Tuhan, maka seluruh jemaat menjawabnya amin, amin. Hal ini sebenarnya juga harus dilakukan oleh jemaat gereja sekarang. Ketika memuji dan merasakan keagungan Tuhan, kita harus berkata amin, amin. Artinya kita menyetujui apa yang sedang kita agungkan atau kita katakan. Tetapi banyak jemaat yang ketika memuji mereka tidak mengucapkan hal tersebut karena takut dianggap terlalu rohani. Bahkan untuk memuji Tuhan saja mereka masih malu-malu atau bahkan mungkin mereka bernyanyi hanya dengan mulut mereka saja tanpa hati yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Jadi mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita mau ubahi sikap kita selama ini. Yang kita rasakan kurang memenuhi apa yang disebut di dalam Alkitab. Kita harus mengubah sikap yang pasif di gereja. Artinya jangan sekedar ikut-ikutan. Tapi harus menjadi lebih aktif. Artinya kita bisa lebih memuji dengan hati kita. Dengan suara yang baik. Singkirkanlah segala pikiran keduniawian kita selama kita beribadah. Dikatakan selanjutnya mereka mengangkat tangan kemudian berlutut dan menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Itulah penghargaan yang tertinggi kepada Tuhan. Mungkin saat ini sudah jarang dilakukan di gereja. Kalau kita melakukannya disangka kita terlalu fanatik.
Tetapi jika ada orang yang melakukannya, janganlah kita mengejek atau berburuk prasangka, karena itu memang ada di dalam Alkitab. Mereka mengangkat tangan artinya mereka takluk atau berserah kepada Tuhan. Jadi banyak di antara jemaat Tuhan yang malu untuk mengangkat tangan. Namun hari ini kita setelah belajar sedikit dan mengerti apa yang dimaksud dengan mengangkat tangan, maka kita tidak usah ragu-ragu lagi untuk melakukannya. Untuk arti daripada mengangkat tangan nanti akan kita pelajari dalam pemberitaan firman yang khusus untuk membicarakan sikap dalam berdoa dan menyembah. Ayat 7. Juga Yesua, Bani, Serabia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maaseya, Kelita, Azaria, Yozabat, Hanan, Pelaya, yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Jadi kalau kita lihat bahwa orang-orang yang berdiri serta beberapa imam yang mengajarkan Taurat kepada mereka yang hadir di pintu air itu. Karena pada zaman itu sound system belum sebaik sekarang. Sehingga untuk membantu pemberitaan firman yang dilakukan oleh Imam Ezra, maka imam lain juga membentuk kelompok-kelompok kecil yang dipimpin dari beberapa orang Lewi untuk mengajarkannya dan memberikan penjelasan kepada seluruh rakyat yang hadir situ sehingga mereka mengerti. Jadi tujuan pokok dari pemberitaan firman bukanlah cerita yang hebat atau pendeta yang suka guyon atau lain-lain sebagainya. Tetapi yang terpenting adalah pemberitaan firman itu harus dapat dimengerti oleh seluruh jemaat yang hadir. Inilah yang harus juga dicontoh dalam pemberitaan firman Tuhan. Janganlah justru pengkhotbah mempersulit pemahaman dengan menaruh beberapa istilah asing yang justru membuat jemaat tidak mengerti. Tetapi jika pemakaian asing itu untuk menemukan pengertian yang lebih mendalam, tentu saja hal itu sangat baik. Jadi gereja sekarang janganlah memberikan pemberitaan firman kepada orang yang kurang mampu pemandang Alkitabnya, sehingga apa yang diajarkan malah salah. Gereja harus bertanggung jawab penuh karena ini adalah firman Tuhan. Banyak yang bisa dikerjakan oleh gereja dalam rangka meningkatkan pengetahuan atau keterampilan pengkhotbahnya. Dengan demikian maka firman Tuhan yang diajarkan menjadi makin berbobot dan tidak asal-asalan. Bahkan semakin dimengerti oleh jemaatnya. Dan yang paling penting adalah kebenaran daripada firman. Inilah tujuan utama daripada pemberitaan firman Tuhan. Ayat 8. Bagian-bagian daripada kitab itu yakni Taurat Allah dibacakan dengan jelas dan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaannya dimengerti. Jadi apa yang dilakukan oleh Imam Ezra maupun para Lewi itu sama seperti apa yang dilakukan oleh pendeta kita di mimbar. Menjadi pendeta atau pengkhotbah tidak cukup kalau hanya membaca apa yang tertulis secara harfiah saja. Tetapi harus didalami apa sebenarnya ingin disampaikan firman Tuhan. Jadi bagi pada pembawa firman yang hanya mengenal kulitnya saja tidak cukup. Mereka harus mendalaminya sehingga bisa mengajar dan menjelaskan isi hati Tuhan. Saat ini banyak pembawa firman yang hanya mengambil perkataan firman Tuhan lalu mencocokkan atau memasukkan ke dalam kehidupan di sekitar kita. Itu memang baik, tetapi tidak cukup kalau hanya dengan kadar seperti itu. Jadi kalau kita lihat pada Nehemia ayat 8 dari 2 sampai 9, itu cukup memberikan gambaran seperti apa yang pada umumnya dilakukan pada gereja saat ini. Para tokoh pendahulu kita mengambil bagian di kitab Nehemia ini sebagai patokan sehingga tahapan-tahapan yang dilakukan oleh seluruh gereja pada waktu beribadah bisa hampir sama. Saya percaya dan yakin kalau mereka yaitu para pendahulu kita tidak mengambil contoh di dalam kitab ini, mungkin hanya berdasarkan pada kitab lain di mana tidak dijelaskan secara terperinci, maka ibadah Kristiani ini pasti tidak seragam seperti saat ini.
Itu yang terjadi dalam PL atau perjanjian lama yang merupakan dasar dari tata cara kita beribadah. Kemudian di dalam perjanjian baru ditambah dengan perjamuan suci seperti yang diminta oleh Tuhan Yesus. Hal ini dapat kita lihat di Kisah Para Rasul 20 ayat 7a. Pada hari pertama minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti. Jadi dalam ayat tersebut di atas dijelaskan para murid Yesus juga mengadakan ibadah atau pertemuan di Komsel pada hari pertama. Yaitu jika dihitung berdasarkan penanggalan internasional jatuh pada hari Minggu. Sedangkan untuk perjamuan kudus dapat kita temui di kitab 1 Korintus 11 ayat 26. Sebab setiap kali makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi pada ayat tersebut kita diperintah untuk selalu mengadakan perjamuan kudus sampai kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Ada yang setiap minggu ketika beribadah mereka melakukan perjamuan kudus, misalnya saudara kita yang beragama Katolik. Sedangkan yang Kristen Protestan ada yang setiap permulaan bulan ditambah pada hari-hari suci tertentu, misalnya hari perayaan Paskah, Natal, dan lain-lain. Sedangkan untuk persembahan dapat kita lihat pada ayat di bawah ini, yaitu di 1 Korintus 16 ayat 2. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh. Saya ulangi lagi, sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Jadi ayat tersebut yang dimaksudkan dengan apa yang kamu sesuai dengan apa yang kamu peroleh, artinya sesuai dengan kemampuan kita. Jadi Alkitab sudah mengajarkan bagaimana kita harus menabung untuk suatu persembahan, yaitu kita harus mengumpulkannya setiap hari, sedikit demi sedikit. Jangan kita baru menyediakannya pada hari Sabtu. Sehingga jika kita tidak mendapatkan berkat pada hari itu, kita tidak dapat melakukan persembahan. Bukankah Tuhan sudah mengingatkan supaya kita jangan datang dengan tangan hampa? Jadi kesimpulannya bagaimana saudara Bapak Ibu dan yang terkasih? Inilah sesuai dengan apa yang kita lakukan setiap hari Minggu. Hari pertama dalam hitungan orang Yahudi. Melakukan pujian sebelum membaca Alkitab. Melakukan pembacaan firman Tuhan, berdiri dan diberi keterangan-keterangan sampai pembacaan kitab itu menjadi sangat jelas. Melakukan persembahan dan memperingati perjamuan kudus atau suci. Seperti semua yang tadi sudah saya jelaskan. Lalu apa yang harus dilakukan setelah aktivitas di gereja tersebut? Dan ini yang jarang dilakukan di gereja. Nehemia 8 ayat 9. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Ezra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu berkata kepada mereka semuanya, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Saya ulangi lagi, hari ini adalah kudus bagi Tuhanmu. Jadi kita melakukan ibadah pada hari Minggu itu adalah kudus. Jangan kamu berduka cita dan menangis. Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Jadi Alkitab sekali lagi menegaskan bahwa pembawaan firman di mimbar haruslah orang yang benar-benar ahli kitab. Bukan orang sembarangan. Apalagi yang tidak mengerti isi kitab suci. Dan mereka menyatakan bahwa hari Minggu adalah hari kudus bagi Tuhan. Seperti yang tadi saya jelaskan. Artinya hari Minggu adalah untuk beribadah sesuai dengan yang dinyatakan dalam salah satu perintah Tuhan, yaitu kuduskanlah hari Tuhan. Jadi bukan hanya hari Sabat saja yang termasuk hari yang dikuduskan oleh Tuhan. Tetapi Alkitab juga menyatakan hari pertama itu juga dari sebuah minggu juga termasuk hari yang dikuduskan oleh Tuhan. Jadi dengan penjelasan ini diharapkan sebagai umat Kristiani sudah jangan lagi memperdebatkan hari apa yang kudus atau hari apa yang boleh untuk beribadah atau yang terbaik boleh beribadah. Beribadah dan menjalankan ibadah adalah sangat baik. Tetapi tidak kalah pentingnya adalah bagaimana sikap perilaku kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi juga Tuhan sudah menyatakan bahwa semua hari itu baik.
Dan ini bisa dibuktikan dalam penciptaan alam semesta, di mana di akhir dari semua penciptaan itu Tuhan mengatakan sangat baik. Kemudian akhir ayat tersebut Imam Ezra berseru kita harus bersuka cita dan jangan menangis. Mengapa mereka menangis? Ada yang menangis karena merasa hidupnya tidak sesuai dengan hukum Tuhan. Dan mereka menyesali perbuatannya. Namun ada juga yang menangis karena terharu ketika mendapatkan firman Tuhan yang begitu indah, yang membuat hidup mereka akan menjadi lebih baik. Sehingga mereka bersyukur terhadap apa yang mereka terima dari pemberitaan hukum Taurat tersebut. Mungkin ada juga yang mendapat jamahan dari Tuhan. Lalu Ezra berkata, bersukacitalah. Jadi kalau kita bergereja lalu kita pulang tanpa ada perasaan apa-apa di hati kita, tentu rasanya ada sesuatu yang salah di dalam diri kita. Atau apakah pemberitaan Tuhan yang hanya berdasarkan kekuatan manusia saja tanpa hadirat Tuhan? Seperti pada permulaan sudah dijelaskan bahwa memulai ketika Alkitab itu dibuka, pujian dihadirkan, seharusnya hadirat Allah sudah dapat kita rasakan oleh seluruh jemaat. Jadi semua pihak harus sungguh-sungguh di dalam pelayanan sehingga Allah mau hadir dalam ibadah tersebut. Kalau Allah tidak hadir di dalam ibadah tersebut, maka sia-sialah ibadah kita, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah juga jemaat harus membuka hati dan menerima jamahan Roh Kudus. Hal tersebut hanya bisa jemaat rasakan kalau jemaat juga sering bersekutu dengan Tuhan. Tanpa persekutuan yang sering, maka jemaat akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Jadi marilah kita introspeksi diri kita dan hati kita masing-masing. Apakah setelah bergereja kita membawa pulang berkat yang berasal daripada Tuhan atau sebaliknya? Kata berkat ini jangan selalu diartikan uang. Tetapi minimal berkat yang kita terima adalah sukacita yang besar. Dan membawa pengertian tentang hidup yang berkenan di hadapan Allah. Sehingga kita dapat mempersiapkan kehidupan yang lebih baik. Tidak hanya di dunia ini saja. Tetapi juga turut mengambil bagian dalam kerajaan Allah. Ayat 10. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis dan kirimkanlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati sebab sukacita karena Tuhan itu adalah perlindunganmu. Bagian inilah yang jarang dilakukan, bahkan mungkin tidak ada dilakukan oleh gereja setelah jemaatnya beribadah. Hendaklah gereja juga turut mengambil bagian dalam menyediakan makanan dan minuman yang manis. Jangan hanya dibebankan saja kepada jemaat-jemaat. Sebab makanan manis dan minuman yang manis itu menggambarkan sukacita yang besar. Dan minuman dan makanan itu tidak hanya dinikmati oleh jemaat yang hadir saja, tetapi mereka yang juga tidak hadir. Peristiwa mereka yang kekurangan. Sebab di hari yang bersukacita ini, jangan ada lagi jemaat Tuhan yang bersedih, memikirkan makanan apa yang tersedia hari ini untuk dimakan. Gereja jangan hanya memperhatikan persembahan, perpuluhan, dan lain-lain yang merupakan pemasukan dari gereja. Lalu gereja tidak menjadi contoh perbuatan kasih. Janganlah membiarkan sebagian jemaatmu yang tidak mampu sehingga mereka hidup begitu susah. Sementara para pendeta atau hamba Tuhan ada yang banyak berpesta pora dengan uang pemasukannya. Dan yang terakhir, kita percaya setelah ibadah berakhir, maka kita akan mendapatkan perlindungan dari Tuhan kita. Nehemia 8 ayat 18. Bagian-bagian kitab Taurat Allah itu dibacakan tiap hari. Dari hari pertama sampai hari terakhir. 7 hari lamanya mereka merayakan hari raya itu. Dan pada hari ke-8 ada pertemuan raya sesuai dengan peraturan. Inilah yang juga mungkin dilakukan dalam bergereja. Gereja juga mengadakan doa pagi setiap hari tentu. Dan setiap doa tersebut harus dibacakan firman Tuhan. Dan pada hari ke-8 yaitu hari pertama ada ibadah hari raya seperti yang sudah saya jelaskan tadi.
Demikianlah firman Tuhan. Kiranya Tuhan kita memberkati kita semua. Dan sebagai kaum Kristiani kita tidak lagi mempermasalahkan hari apa yang baik untuk bergereja. Tetapi justru yang menjadi perhatian kita yang utama adalah apakah dengan bergereja hidup kita sudah menjadi manusia yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin.